Anda kembali di Parlemen Newsroom pemirsa. Tadi di segmen sebelumnya kami sudah sedikit membahas terkait dengan polemik kebijakan ekspor pasir laut. Dan saat ini saya sudah kehadiran dua teman diskusi saya, yaitu Bapak Indra Palevi selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen dan juga Mas Aryawan, Ketua Pressroom KWP DPR RI. Terima kasih atas kehadirannya di Parlemen Newsroom kali ini. Mungkin saya ke Pak Indra dulu, Pak. Ya. Jadi ini banyak sekali anggota DPR yang menentang adanya ekspor pasir laut ini. Iya. Baik dari Komisi 4, Komisi 6, dan juga Komisi 7. Iya. Ini tentunya sikap dari DPR RI ini berpihak pada masyarakat. Kalau Bapak melihat ini, apakah ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk penguatan DPR RI itu memang benar-benar pro rakyat, Pak? Iya, jadi Presiden beberapa waktu yang lalu mengeluarkan izin ya, pembukaan kembali keran ekspor laut ya, melalui PP nomor 26 tahun 2023 yang sebenarnya sebelumnya sudah dilarang ya. Tentu dapat respon dari beberapa anggota DPR, dari beberapa komisi yang terkait, baik 4, 6, yang mereka menilai ini dapat memberikan kerugian besar terhadap negara akibat timbulnya dampak kerusakan lingkungan. Nah, isu ini di lingkup Biro Pemberitaan kami angkat sebagai salah satu agenda setting kami di pekan kemarin ya, karena tentu dengan banyaknya kritik dari beberapa anggota DPR terkait dengan kebijakan ini, ia menunjukkan bahwa DPR peduli kepada kepentingan masyarakat lebih luas, terutama terkait dengan kerusakan lingkungan. Ya. Oleh karena itu, sikap DPR terkait dengan terbitnya ini kita angkat sebagai satu isu yang perlu disampaikan kepada masyarakat, bagaimana DPR memberikan respons terhadap kebijakan itu demi lingkungan yang tetap baik ya, dan juga kepentingan masyarakat juga yang lebih luas. Saya pikir itu sih. Baik, dari Pak. kami, ya. Lalu momentum ini dengan tersorotnya kinerja DPR RI dalam menolak ekspor pasir laut ini kan ada dua akibat yang benar-benar dilontarkan begitu. Ada kerusakan lingkungan dan juga kerugian nelayan ataupun masyarakat kecil. Nah, dari upaya Biro Pemberitaan Parlemen sendiri, kira-kira mana Pak yang harus didahulukan untuk dipublikasikan kepada masyarakat? Ya, framingnya sama ya, jadi dua-duanya sama-sama penting ya. Nelayan juga harus dilindungi tentu ya. Tapi juga kerusakan lingkungan yang menjadi salah satu isu global juga tetap harus dikemukakan. Jadi framing kita dua-duanya adalah bagian yang tidak terpisahkan ya. Seperti yang saya sampaikan tadi dalam agenda setting kami minggu lalu ya, itu DPR meminta pemerintah terkait dengan komitmennya dalam upaya melindungi lautan sesuai dengan hasil perjanjian laut internasional yang disepakati oleh PBB ya. Juga terkait krisis iklim yang dialami Indonesia akibat kerusakan lingkungan. Di sisi lain, nelayan juga tidak boleh dirugikan ya. Seperti itu. Baik Pak, saya ke Mas Ari sekarang. Jadi banyak sekali pemberitaan dari media nasional yang menyoroti ini DPR memang tidak setuju dan tidak setuju. Lalu tetapi ada juga sorotan media nasional yang menyebut bahwa ini dari pakar ya Mas ya, pasir laut untungkan oligarki dan kapitalis, ini bisa menjadi mobilisasi politik tahun 2024 karena kita menuju tahun politik. Dari segi pemerintah ini bisa dikatakan ini caper begitu karena mau menarik investor dan meraup keuntungan. Tetapi dari segi DPR ada juga yang menyatakan apakah ini caper juga sama masyarakat. Bagaimana Mas Ari melihat ini? Ya, jadi intinya apa yang dilakukan oleh DPR hari ini, termasuk tadi ada penolakan dari beberapa komisi, lintas komisi, ini juga menjadi masukan untuk pemerintah itu sendiri. Berarti secara tidak langsung DPR yang menyuarakan daripada suara rakyat ini menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk mengkaji ulang keputusan itu. Karena apapun yang dilakukan oleh DPR, seyogyanya itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aspirasi masyarakat.
Lalu ada juga ini kan terkait mau menuju tahun politik. Ada juga tadi kan yang menolak ini kan Komisi 4, Komisi 6, juga Komisi 7. Dari pembahasan dari DPR dan juga Menteri SDM, ini Menteri SDM diberondong anggota DPR soal tumpang tindih aturan ekspor pasir laut. Jadi di samping kerugian lingkungan, lalu juga merugikan nelayan, ini juga ada kerugian tentang berpotensi menimbulkan sengketa karena tumpang tindih aturan. Ini dilontarkan oleh Wakil Ketua Komisi 7 Maman Abdurrahman dari fraksi Partai Golkar. Bagaimana Mas Ari melihatnya? Ya, jadi yang tadi saya sampaikan di awal bahwa dengan banyaknya kritik, saran ataupun masukan baik dari anggota dewan, dari pakar, kemudian dari masyarakat, ini berarti secara tidak langsung tadi meminta pemerintah untuk melakukan kajian-kajian ulang baik dari sisi aturan, kemudian melihat juga dari sisi dampak ketika aturan itu dilakukan, apalagi tadi misalkan ada tumpang tindih aturan, itu berarti menjadi koreksi agar supaya pemerintah ke depan bisa memperbaiki dari sisi aturan terlebih dahulu, kemudian melakukan kajian-kajian yang jauh lebih matang dan komprehensif. Baik, kita ke Pak Indra lagi. Tadi di samping banyaknya sorotan ke DPR RI bahwa DPR RI dinilai ini sudah langkahnya sudah tepat untuk menolak ekspor pasir laut. Cuma ada juga nih Pak, headline-headline berita yang agak menggiring sedikit, walaupun bukan dari bukan DPR RI, tapi kan ini ada headline-nya begini, Ketum Hanura Usman Sabtaodang dukung Jokowi ekspor pasir laut. Ini kan Hanura kan partai Hanura yang mendukung pemerintah. Kalau orang awam mungkin Pak, ini jangan-jangan nih partai kaitannya sama DPR gitu kan. Bagaimana kira-kira upaya pemberitaan parlemen untuk meluruskan berita-berita yang bisa mengindikasi DPR itu nanti citranya jatuh lagi Pak? Oh ya, kalau terkait dengan headline berita itu ya, atas nama Ketua Umum Partai Hanura, pada periode ini memang Partai Hanura tidak ada di dalam DPR RI. Ya. Periode sebelumnya ada, sehingga memang suara partai itu bisa jadi berbeda dengan suara DPR secara kelembagaan, apalagi partai tersebut tidak ada di dalam kursi di DPR RI gitu ya. Nah, kita bisa menjelaskan memang fraksi-fraksi di DPR RI itu adalah kepanjangan tangan partai, tapi tentu juga kita melihat ya, apalagi tadi Hanura tidak ada di DPR RI, harus bisa membedakan mana suara dari DPR secara kelembagaan yang tadi disampaikan oleh beberapa anggota Komisi 4, Komisi 6, dan juga Komisi 7, mana yang suara partai ya. Kira-kira harus jelas masyarakat bisa memahami positioning DPR secara kelembagaan dengan partai politik di luar yang ada di DPR. Baik, saya ke Mas Ari lagi. Ini karena polemik dari ekspor pasir laut ini, akhirnya Komisi 4 menginisiasikan untuk focus group discussion nih Mas, sama beberapa stakeholders yang terlibat termasuk aktivis atau pakar, nelayan, dan kementerian-kementerian terkait. Kalau dari Mas Ari sendiri, kira-kira bagaimana inisiatif DPR RI ini? Dan harapan Mas Ari terkait sikap DPR pada saat FGD nanti. Oke, jadi kalau saya tentu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh DPR ketika membuka ruang dialog yang seluas-luasnya dalam rangka untuk menyerap aspirasi publik. Dengan adanya FGD tentu yang tadi disampaikan bahwa di situ banyak elemen masyarakat yang dilibatkan, berarti secara tidak langsung DPR menjalankan salah satu fungsinya menyerap aspirasi terkait dengan atau memperdalam terkait dengan pasir laut ini yang akan kemudian menjadi polemik gitu kan. Nah, masukan-masukan dari masyarakat tersebut itu akan menjadi catatan untuk DPR kemudian menyampaikan apa yang sudah dirangkum, apa yang sudah didapat bisa disampaikan ke pemerintah. Jadi bukan hanya suara dari komisi terkait, tapi juga memang suara dari berbagai elemen masyarakat yang juga menyuarakan hal yang sama seperti itu. Baik, kalau ke Pak Indra nanti pada saat FGD berlangsung, kira-kira bagaimana tim Biro Pemberitaan Parlemen mengoptimalkan sosialisasinya dari hasil FGD ini Pak? Oh iya, karena ini adalah salah satu agenda setting ya yang menjadi fokus juga dari Biro Pemberitaan untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Tentu pada saat FGD tadi
teman-teman dari Biro Pemberitaan akan bukan sekedar meliput tapi juga mengambil poin-poin penting dari hasil FGD itu untuk bisa kita amplifikasi bagaimana aspirasi, masukan dan pandangan beberapa kelompok tadi baik masyarakat, pakar maupun anggota DPR sendiri untuk bisa kita sampaikan dalam forum resmi di rapat kerja dengan pemerintah. Baik, terima kasih Pak Indra Ya. Palevi dan juga Mas Aryawan atas kehadirannya di Parlemen Newsroom kali ini. Dan semoga masyarakat juga dapat tercerahkan dengan baik ya Pak ya, dan pemerintah dan juga DPR ini bisa meramu bagaimana kebijakan yang benar-benar adil demi masyarakat dan juga negara yang akhirnya bisa benar-benar mendapatkan keputusan yang bijak begitu. Oke, atas nama Biro Pemberitaan Parlemen dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan saya Yasmin Alvina pamit undur diri, sampai jumpa di Parlemen Newsroom selanjutnya.